Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni Plate, Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, Ketua Kadin yang mewakili, Ketua Umum National Ship Owners Association, Ibu Karmelita Hartoto beserta jajaran, para narasumber, serta peserta virtual Expo Maritim Indonesia yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat ridho dan perkenannya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dalam acara virtual Expo Maritim Indonesia dengan tema digitalisasi, teknologi, dan inovasi di sektor maritim. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui bersama pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua 2021 mencapai 7,07% atau tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Sektor transportasi dan pergunangan menunjukkan pertumbuhan positif tertinggi, yaitu 25,1%, sementara secara lebih spesifik, angkutan laut tumbuh 16,4% year on year, dengan peningkatan volume perdagangan dunia dan aktivitas ekspor import Indonesia yang meningkat. Dari sisi eksternal, permintaan dan meningkatnya harga komoditas telah membuat neraca perdagangan mengalami surplus dan cadangan devisa kita kumulatif sebesar 144,8 miliar. Pencapaian pemulihan ekonomi ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, dunia swasta, masyarakat, tentunya juga dalam pengendalian pandemi COVID dan juga terkait dengan penanganan pemulihan ekonomi. Dari penanganan COVID, Nikkei Recovery Index mengakui Indonesia menjadi negara yang terbaik di ASEAN dalam penanganan pandemi COVID. Hadirin yang saya banggakan, saat ini dunia mendapatkan tantangan dengan terganggunya supply chain logistik, terutama terkait dengan kebutuhan kontainer yang terbatas, logistik kapal antar negara juga yang meningkat permintaannya, kemudian juga pelabuhan-pelabuhan internasional yang masih menjadi bottleneck, dan ini ditambah dengan kenaikan harga-harga komoditas yang tinggi akibat demand yang naik secara cepat. Nah, tentu untuk tantangan ini sektor pelayaran dan kepelabuhan harus dapat beradaptasi dengan tingginya demand ini, dan tentu harus mencari jalan keluar agar logistik cost yang merupakan jantung dari perdagangan internasional bisa terjaga. Dari sisi pemerintah, upaya yang digitalisasi diharapkan memperbaiki kondisi supply and demand, dan tentu dengan National Logistic Ecosystem atau NLE bisa menyelaraskan supply and demand daripada lalu lintas barang, kargo, bahkan dokumentasi sejak kedatangan, sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, dan tentu kerjasama antar instansi pemerintah, swasta diharapkan bisa membuat ekspor import menjadi lancar. NLE ini diharapkan menjadi efisiensi dalam proses logistik dan biaya logistik bisa turun, dan tentu biaya logistik ini akan turun kalau supply and demand dan logistik efisiensi bisa dicapai tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Dalam Perpres nomor 18 tentang rencana aksi penataan ekonomi logistik nasional, pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk super tax deduction, di mana kegiatan-kegiatan tersebut memberikan peluang berupa penghematan pajak, pengurangan terutama untuk pelatihan sebesar 200%, di mana ini juga diharapkan bisa digunakan di industri pelayaran, terutama juga untuk mendorong agar talenta-talenta kita memiliki kemampuan baru, reskilling dan retraining di bidang digitalisasi termasuk di logistik. Pembangunan infrastruktur terutama juga diperlukan untuk jaringan fiber optik, palaparing, BTS dan juga rolling out dari 5G, terutama untuk sistem yang berkaitan dengan digitalisasi atau infrastruktur digital. Jadi kita harus mendorong bahwa infrastruktur ini tidak hanya infrastruktur kapal, pelabuhan, tetapi juga secara paralel infrastruktur digital juga terbangun. Hadirin yang terhormat,
Kita menyadari bahwa peran digital merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari berbagai sektor, dan digital ini menjadi infrastruktur, dan tentu kita berharap bahwa di sektor pelabuhan dan pelayaran serta maritim dapat mengoptimalisasikan efisiensinya dengan juga melakukan digitalisasi. Nah, tentu kolaborasi antar berbagai sektor, antara pemerintah, swasta, dan juga berbagai pihak perlu terus ditingkatkan, dan saya mengapresiasi Virtual Expo Maritim Indonesia, dan saya harapkan bisa berkontribusi positif untuk meningkatkan digitalisasi di sektor maritim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Virtual Expo Maritim Indonesia 2021 secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.